Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sarimulia dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Sistem Informasi ingin mempresentasikan tugas kuliah kami, yaitu tugas kuliah konsep sistem informasi yang berjudul Mengembangkan Solusi Bisnis dan Teknologi Informasi yang dipimpin oleh dosen pengampu Ibu Liliana Swastina MKom. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Rina, yang kedua ada Rizky Aulia Akbar, yang ketiga ada Halimatur Rahmi, yang keempat ada Muhammad Fitri Saputra, yang kelima ada Ronaldo Eka Huanghu. Solusi bisnis dan teknologi informasi terdiri dari 5, yaitu 1. Mengembangkan solusi bisnis, 2. Siklus pengembangan sistem, 3. Desain, 4. Mengimplementasikan sistem baru, 5. Pemeliharaan sistem informasi. Yang pertama, mengembangkan solusi bisnis. Fase siklus bisnis. Fase siklus bisnis terdiri dari 4 periode, yakni 1. Fase puncak. Fase ini bukan merupakan awal dari sebuah siklus bisnis, tetapi ketika berada di puncak, ekonomi berjalan dalam kecepatan dan kekuatan penuh. Kedua, fase resesi. Fase ini merupakan penurunan, perusahaan berada dalam keadaan sulit untuk merubah upah dan harga barang-barang pada sebuah ekonomi. Jika resesi ini berlangsung lama, maka akan mengakibatkan pertumbuhan negatif bagi perekonomian. Yang ketiga, ada fase depresi. Pada fase ini, ekonomi digambarkan dengan total produksi dan jumlah pekerja sedang berada di dasar penurunan dan tetap berada di level tersebut, menunggu siklus bisnis selanjutnya untuk mulai bergulir. Fase yang terakhir yaitu fase ekspansi atau pulih. Ketika ekonomi sedang berusaha untuk pulih, ekonomi mulai tumbuh dan bergerak ke arah membaik. Jumlah pekerja, produksi, dan pendapatan mengalami peningkatan dan iklim bisnis mulai membaik. Peran sistem informasi dalam mendukung solusi bisnis. Dukungan terhadap proses dan operasi bisnis, dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer, dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dengan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Syarat suatu sistem adalah sebagai berikut. 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur dasar dari proses, arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. 5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Siklus hidup pengembangan sistem, System Development Life Cycle di SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Siklus perencanaan strategi SI dan TI. 1. Menetapkan kebutuhan bisnis dan informasi. 2. Mendefinisikan sasaran SI. 3. Mendefinisikan dan memilih strategi SI dan TI. 4. Membangun rencana implementasi. Ketika pengembangan sistem untuk penyelesaian masalah diterapkan untuk pengembangan solusi sistem informasi terhadap masalah bisnis, maka hal ini disebut Information System Development atau Application Development, pengembangan aplikasi.
System approach digunakan dalam penyelesaian masalah dengan orientasi sistem guna merumuskan masalah dan peluang serta mengembangkan solusi. Menganalisis masalah dan memformulasikan solusi aktivitas yang saling berhubungan di bawah ini. 1. Kenali dan rumuskan masalah atau peluang dengan menggunakan pemikiran sistem. 2. Kembangkan dan evaluasi alternatif solusi sistem. 3. Pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan Anda. 4. Desain solusi sistem yang dipilih. Dan kelima, implementasikan dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah didesain. Pendekatan sistem untuk mengembangkan solusi sistem informasi atau Information System Development Cycle yang juga dikenal sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. Langkah-langkah dalam memulai proses mengembangkan sistem dengan menggunakan teknologi informasi terdiri dari 1. Investigasi, 2. Analisis, 3. Desain, 4. Implementasi, dan 5. Pemeliharaan. 1. System Investigation Stage atau sistem investigasi. Tahap ini melibatkan pertimbangan proposal yang dihasilkan dari proses bisnis dan teknologi informasi. Analisis sistem secara tradisional melibatkan studi yang rinci mengenai 1. Informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pemakai akhir seperti Anda sendiri. 2. Aktivitas, sumber daya, dan produk dari satu atau lebih sistem informasi yang saat ini digunakan. 3. Kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan informasi Anda dan kepentingan pemilik bisnis lainnya yang mungkin menggunakan sistem ini. 2. Analisis. Analisis sistem informasi adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Analisa dalam mengembangkan sistem baru terdiri dari 1. Analisis organisasional. Ditujukan untuk mengetahui organisasi, struktur manajemen, pengguna, aktivitas bisnis, sistem lingkungan yang terkait, dan sistem informasi terbaru. 3. Analisis sistem yang ada ditujukan untuk mengetahui penggunaan hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam mengolah data menjadi informasi, seperti laporan dan tampilan, serta pengendalian sistem yang sudah ada. Yang keempat, analisis persyaratan fungsional, ditujukan untuk menentukan kebutuhan jenis informasi oleh setiap aktivitas bisnis, tipe formatnya, volume, dan frekuensi, serta waktu responnya. Persyaratan fungsional merupakan persyaratan informasi pemakai akhir yang tidak berkaitan dengan hardware, software, jaringan, data, dan sumber daya manusia. 3. Desain. Desain sistem menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan, persyaratan fungsional yang telah dikembangkan dalam proses dan ditetapkan. Desain meliputi: pertama, desain interface pemakai, memfokuskan pada bentuk desain yang menarik dan efisien dari input dan output pemakai serta mudah digunakan. Kedua, spesifikasi sistem. Spesifikasi sistem mengembangkan interface pemakai dan produk aplikasi, struktur database, serta pemrosesan dan prosedur pengendalian dengan melibatkan hardware, software, jaringan, data, dan spesifikasi personel untuk sistem yang diusulkan. 4. Mengimplementasikan sistem baru. Pada tahap implementasi, sistem melibatkan perolehan hardware dan software, pengembangan software, pengujian program dan prosedur, konversi sumber data, dan berbagai alternatif konversi.
Implementasi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kesuksesan sistem yang baru dikembangkan. Karena meskipun sistem tersebut didesain dengan baik, sistem tersebut akan gagal jika tidak diimplementasikan dengan baik. 5. Pemeliharaan sistem informasi. Yang pertama, setelah sistem diimplementasikan secara penuh dan digunakan dalam operasional bisnis, fungsi pemeliharaan dimulai. Sistem maintenance, pemeliharaan sistem adalah pengawasan, evaluasi, dan modifikasi sistem bisnis operasional untuk menghasilkan perbaikan yang lebih diinginkan atau diperlukan. 2. Pemeliharaan ditujukan untuk peningkatan sistem dalam hal kurva belajar. 3. Kegagalan dan masalah lainnya yang muncul selama operasional sistem. Berikut metode-metode konversi. Yang pertama, konversi langsung. Implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem lama. Yang kedua, konversi paralel. Implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama selama jangka waktu tertentu. 3. Konversi modular. Implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. 4. Konversi phase-in. Implementasi sistem baru ke sistemnya sendiri. Aktivitas pemeliharaan mencakup post-implementation review, tinjauan pasca implementasi, untuk memastikan bahwa sistem yang baru diimplementasikan memenuhi tujuan bisnis yang ditetapkan. Kesalahan dalam pengembangan atau tinjauan berkala atau audit sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan benar dan memenuhi tujuannya. Audit ini merupakan tambahan dari pengawasan terus-menerus terhadap sistem untuk melihat masalah potensial atau perubahan yang diperlukan. Mengelola perubahan organisasi. Implementasi strategi bisnis dan teknologi informasi baru memerlukan pengelolaan terhadap perubahan utama dalam dimensi organisasi kunci seperti proses bisnis, struktur organisasi, peran manajerial, penugasan, kerja karyawan, dan hubungan di antara pemilik kepentingan yang muncul dari penyebaran sistem informasi bisnis yang baru. 2. Implementasi strategi bisnis dan teknologi informasi baru memerlukan pengelolaan terhadap perubahan utama dalam dimensi organisasi kunci seperti proses bisnis, struktur organisasi, peran manajerial, penugasan kerja karyawan, dan hubungan di antara pemilik kepentingan yang muncul dari penyebaran sistem informasi bisnis yang baru. Keterlibatan dan resistensi. Beberapa pendekatan yang diperlukan. Yang pertama, libatkan sebanyak mungkin orang dalam perusahaan atau perencanaan bisnis dan teknologi informasi untuk mengembangkan aplikasi. Yang kedua, buat perubahan konstan menjadi bagian yang diharapkan dari budaya. Yang ketiga, beritahukan ke setiap orang sebanyak mungkin mengenai segala sesuatu sesering mungkin, sebaiknya secara pribadi. Dan yang terakhir, berikan insentif keuangan dan pengakuan. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.